Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak juara. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Bapak harap semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama KKGO Korwil Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baik anak-anak, sebelum ke materi, izinkan dulu, nama Bapak adalah Ruhyat Nugraha. Bapak bertugas di SDN Kalijaga Permai, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membawakan pembelajaran PJOK untuk kelas 5. Ya, materi yang akan dibahas hari ini bersama Bapak yaitu aktivitas kecepatan dan kualitas gerak. Nah, nanti kita latihan bergantung angkat badan atau juga bisa disebut dengan pull up. Nah, tapi sebelum Bapak melanjutkan ke materi, ya, Bapak ingin mengingatkan kembali lagi untuk anak-anak semuanya yang ada di rumah. Ya, kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, apa saja protokol kesehatannya? Nanti Bapak akan dijelaskan ya. Nah, di sini ada protokol kesehatan 5M. Ya, jadi anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatannya yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara 5M. Apa saja 5M? Nah, M yang pertama yaitu memakai masker. Ya, M yang kedua mencuci tangan. Nah, kita selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun cuci ataupun di air yang mengalir. Dan M yang ketiga menjaga jarak. Ya, kurang lebih 1-2 meter pada saat kita sedang melakukan aktivitas di luar, ya. M yang keempat menjauhi kerumunan, ya. Dan M yang terakhir ataupun M yang kelima yaitu membatasi mobilisasi dan interaksi, ya, pada saat kita melakukan aktivitas di luar. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak terlalu penting untuk melakukan aktivitas di luar, ya, sebaiknya kita di rumah saja. Ya, dan mungkin kita bisa juga menggunakan komunikasi melalui handphone atau ingin menghubungi teman-teman yang ada di luar sana, ya. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan lagi ke materi, ya, jadi itu ya, Bapak sudah mengingatkan, ya, dan Bapak juga tidak bosan-bosan ya, kalian selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu anak-anak disiapkan ya alat tulisnya seperti buku catatan ataupun jurnal yang diberikan oleh guru-guru kalian di sekolahnya masing-masing, ya, dan juga alat pulpennya ya, pulpen ataupun pensilnya disiapkan, ya, atau perlu dengan meja kecilnya ataupun meja lipat, ya, atau misalkan yang di rumahnya ada meja belajar, boleh mencatat ataupun menyaksikan program pembelajaran jarak jauh ya di channel YouTube KKGO Harjamukti. Boleh kalian sambil di meja belajar ataupun di meja lipatnya, dan setelah itu diatur posisi duduknya ya dengan senyaman mungkin ya, supaya kalian pada saat menyaksikan program pembelajaran jarak jauh pada hari ini ya bersama Bapak, kalian nyaman pada saat posisi duduknya ya. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi ataupun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga pada kesempatan hari ini Bapak memudahkan untuk memberikan materi kepada anak-anak semuanya, dan anak-anak juga bisa menerima materi yang dibahas oleh Bapak pada hari ini. Nah, untuk anak-anak yang di rumah yang beragama non muslim boleh berdoa ataupun dengan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk anak-anak yang di rumah yang beragama muslim, nanti kita berdoa bersama-sama ya, nanti dipimpin oleh Bapak. Siap semuanya anak-anak? Siap ya? Oke, kalau udah siap semuanya ya, nanti kita berdoa ataupun sebelum belajar kita berdoa dulu, akan dipimpin oleh Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bim Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa sebelum belajar, ya, kita siap
belajar pada hari ini dan Bapak juga memudahkan untuk memberikan materi kepada anak-anak yang ada di rumah. Oke, kalau sudah siap semuanya, sudah berdoa ya ataupun buku catatannya sudah siap semua ataupun alat tulisnya, nanti Bapak akan melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama ini peserta didik mampu memahami aktivitas gerak bergantung atau pull up ya untuk meningkatkan otot bagian atas. Dan yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan aktivitas gerak bergantung ya atau pull up untuk meningkatkan otot bagian atas. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Bapak juga ingatkan lagi nih, nanti kalau misalkan Bapak sedang memberikan materi ataupun menjelaskan, anak-anak siap dicatat materinya ya di buku catatan kaliannya masing-masing ya ataupun di jurnalnya ya yang diberikan oleh guru-guru kalian di sekolahnya. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Nah, sebelum ini Bapak ingin menjelaskan ataupun pengertian dari kecepatan ya. Nah, di sini ada kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu dengan sesingkat-singkatnya. Nah, itu penjelasan ataupun pengertian singkat dari kecepatan. Ya, kecepatan itu biasanya dengan melakukan gerakan berlari. Nah, nanti ini kecepatannya itu kita melakukan angkat badan atau pull up. Nah, di sini ada kualitas gerak ya ataupun pengertian dari kualitas gerak. Ya, di sini adalah kualitas gerak merupakan kelompok respon yang mengandung kualitas tertentu. Dilihat dari beberapa aspek seperti aspek ruang, aspek usaha, aspek keterhubungan, aspek usaha menunjukkan adanya kualitas waktu, bobot, ruang, dan aliran. Nah, nanti bisa dikombinasikan dengan kecepatan. Ya, dengan kecepatan dan dengan kualitas gerak. Nah, di sini yang akan Bapak bahas itu melakukan gerak angkat badan atau pull up. Nah, nanti anak-anak bisa dikombinasikan dengan kecepatan ataupun gerak pada saat melakukan pull up. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan cara melakukan angkat badan ataupun pull up dengan baik dan benar. Nah, sudah dicatat belum anak-anak di rumah? Oke ya, kalau sudah dicatat, Bapak akan melanjutkan pembahasannya berikut ini. Ya, nah di sini ada penjelasan dari bergantung angkat badan atau pull up. Nah, jadi pull up itu merupakan olahraga yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot tubuh bagian atas, ya, terutama otot bagian tangan dan punggung. Nah, itu pengertian atau penjelasan dari pull up, ya, atau cara melakukan pull up. Nah, itu melakukan pull up itu meningkatkan otot bagian atas, ya, seperti tadi bagian tangan ataupun punggung. Nah, di sini ada cara melakukan bergantung angkat badan atau pull up. Ya, nanti anak-anak sebelum melakukannya jangan lupa kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, terutama pemanasannya ataupun stretching itu bagian otot atas, ya, misalkan seperti tangan ataupun bahu. Ya, karena melakukan gerakan pull up, ya, gerakan yang utamanya itu pada otot atas, yaitu otot bagian tangan ataupun lengan, ya, ataupun bahu. Nah, jadi diutamakan kita pemanasan terlebih dahulu. Ya. Nah, cara melakukan bergantung angkat badan ataupun pull up. Nah, anak-anak bisa lihat ya di gambar ya yang di samping. Nah, di sini pertama siapkan palang, ya. Atau jika tidak tersedia, carilah cabang pohon yang kuat. Ya, jadi palang sejajar ya yang lurus seperti yang digambar ya. Jadi kalau misalkan anak-anak di rumah tidak menemukan palang sejajarnya, kalian bisa cari dengan cabang pohon yang kuat. Dan siapkan bangku tepat di bawah palang yang berguna untuk naik dan meraih palang tersebut. Ya, jadi kalau misalkan anak-anak melakukan di rumah,
kalau misalkan tidak sampai memegang palang sejajarnya di atas, bisa dengan membantu alat, yaitu dengan kursi. Ya, tapi kalau misalkan anak-anak jaraknya mampu memegang palang sejajar, anak-anak bisa melompat dan tangannya memegang palang sejajar. Nah, yang ketiga, berpeganglah pada palang tunggal ya, atau palang sejajar ya, atau cabang pohon tersebut ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah memegang palang tunggalnya ya, ataupun dengan batang pohon ya, nah setelah sudah naik ke atas, posisi bangku ataupun kursi akan ditarik. Nah, yang gerakan yang berikutnya ataupun yang keempat, angkatlah tubuh ke atas secara perlahan hingga dada mendekati tumpuan yang Anda genggam ya. Lakukan sambil mengembuskan napas ya. Jadi posisi tangannya itu di atas lurus ya. Pada saat mengangkat badan dengan tarikan tangan ya, nah kalian itu posisi dadanya berarti ataupun kepalanya harus melewati palang tunggalnya ya, sambil mengembuskan napasnya ya. Dan setelah itu tekuk lutut dan silangkan pergelangan kaki agar posisi tetap seimbang ya. Jadi pada saat narik itu posisi tangannya itu nekuk ya. Dan berikutnya itu turunkan tubuh secara perlahan hingga siku kembali lurus sambil mengambil napas. Selama turun tetap pertahankan kekuatan otot tangan sehingga Anda bisa turun dengan terkontrol ya. Jadi pada saat mengangkat badan ya, dengan cara menarikkan tangan di palang tunggalnya ya, berarti posisi tangannya itu atau sikutnya menekuk. Nah, pada saat diturunkan lagi badannya, berarti posisi tangannya lurus ya. Nah, nanti kalian melakukan berulang kali ya, untuk gerakan dengan maksimalnya ya, kalian gerakan berulang-ulang. Dan pada saat melakukannya, ingat, hati-hati ya, kalau bisa selalu didampingi dengan teman kalian ataupun orang-orang yang di rumah. Yaitu cara melakukan bergantung angkat badan atau pull up ya. Jadi Bapak ulangin lagi, apabila di rumahnya tidak memiliki palang tunggalnya ya, kalian bisa cari batang pohon yang kuat. Nah ya, jadi pada saat tangan menggenggam palang tunggal atau batang pohon yang kuat ya, pada saat mengangkat badan, posisi tangan ya, ingat ya, ditarik sambil mengembuskan napas ya, posisi tangannya itu ataupun sikutnya menekuk ya. Terus pada saat diturunkan lagi ataupun dikembalikan lagi badannya ataupun ke bawah, posisi badannya ya, tangannya lurus ya. Itu cara melakukan bergantung angkat badan atau biasa disebut juga dengan pull up. Paham sampai sini anak-anak ya? Itu cara melakukan pull up. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video ya, cara melakukan pull up dengan baik. Nah, mungkin video ini akan dari awal ya, cara melakukan pull up dengan benar ya, awalnya seperti apa. Nah, nanti anak-anak bisa lihat dulu. Kalau misalkan sudah lihat videonya, boleh nanti kalian mempraktekkan di rumah. Tapi ingat ya, harus hati-hati melakukannya.
Nah itu ya anak-anak ya, tadi kalian sudah melihat video cara melakukan pull up dengan baik. Ya jadi video yang tadi Bapak tampilkan itu cara melakukan pull up dari awal ya, dari awal ataupun latihan dari awal sampai latihan terakhir. Ya jadi tadi ada gerakan push up ya, tadi kalau kalian lihat itu untuk meningkatkan otot lengan kalian ya pada saat nanti tangan kalian menggenggam palang tunggalnya ataupun melakukan pull up-nya ya, jadi kalian posisi tangannya itu kuat mengangkat tubuh kalian ya. Jadi pada saat pull up tadi kalian lihat posisi dagunya itu ada di atas tiang palang tunggal ya, ataupun dadanya sejajar dengan palang tunggalnya. Nah itu tadi makanya Bapak tampilkan video dari awal ataupun ini untuk pemula ya, agar kalian bisa melakukan dengan mudah. Jadi gimana anak? Mudah tidak melakukan pull up? Ya, jadi kalau misalkan ingin melakukan dengan mudah, Bapak ingatkan lagi, selalu latihan dengan rutin ya, atau ingin melakukan yang dengan maksimal harus ada latihannya dengan rutin. Tapi ingat lagi, harus lakukannya berhati-hati ya. Tetap diawasi oleh orang tua kalian ataupun teman kalian ya yang ada di rumah. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, tadi Bapak sudah menampilkan videonya. Di sini ada manfaat dari melakukan gerakan pull up ya. Yang pertama, untuk memperkuatkan otot punggung, lengan dan bahu ya. Yang kedua, manfaatnya itu ada melatih kekuatan genggaman tangan. Nah, jadi kalau kalian tadi lihat videonya itu pada saat melakukan pull up ya, kalian genggaman tangannya itu harus kuat ya, agar bisa mengangkat tubuh kalian atau dengan cara menarikkan tangannya dengan cara genggaman yang kuat ya. Dan yang ketiga, manfaatnya itu meningkatkan kesehatan fisik ya. Dan yang terakhir, menjaga berat badan ideal ya. Itu manfaat dari melakukan gerakan pull up ya. Jadi anak-anak sudah melihat videonya dan anak-anak juga sudah tahu manfaatnya ya. Nanti kita coba melakukan. Oke? Nah, dari pembahasan yang Bapak bahas hari ini ya, dari awal ya, di sini Bapak akan dapat kesimpulannya. Nah, nanti anak-anak boleh mencatat ya kesimpulannya ya. Nah, yang pertama itu ada salah satu usaha untuk mengembangkan dan menjaga kebugaran seseorang ya, ialah dengan melakukan bentuk latihan fisik atau jasmani secara teratur. Ya, jadi kalian kalau ingin membentuk tubuh kalian ataupun tubuh kalian selalu sehat dan bugar ya, harus rutin melakukan aktivitas fisik atau aktivitas olahraga dengan teratur ya. Kesimpulan yang kedua, latihan untuk aktivitas kecepatan dan kualitas gerak yaitu bisa dengan dilatih dengan bergantung angkat badan atau pull up ya. Kesimpulan yang ketiga, latihan gerakan pull up termasuk juga dalam gerakan dasar non lokomotor ya, karena gerakannya itu tidak berpindah tempat ya. Jadi kalian kalau lihat kan pada saat melakukan pull up ya, gerakannya itu hanya naik ke atas ya dan turun lagi. Nah itu ya materi yang hari ini yang Bapak bahas tentang kekuatan ataupun kecepatan ya, ataupun dengan ruang geraknya dengan cara melakukan pull up. Nah semoga pada hari ini ya yang dibahas oleh Bapak ya, materi yang tadi dibahas dengan Bapak bisa diterima dengan baik oleh anak-anak dan juga bisa bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan Bapak ingatkan lagi, selalu terapkan protokol kesehatannya ya, yang tadi 5M ya. Dan juga Bapak minta kalian juga selalu menjaga kondisi tubuh kalian masing-masing ya, dengan cara melakukan aktivitas olahraga ya dengan rutin ya. Dan juga yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi ya. Dan yang ketiga, kalian pola istirahatnya yang teratur ya. Jadi kalau misalkan waktunya istirahat misalkan malam ya, diutamakan itu anak-anak di usia kalian itu jam 9 sudah pada istirahat semuanya, sudah pada tidur ya. Oke ya, itu pesan dari Bapak ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam kondisi yang sehat semua ya, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak akhiri materi ataupun pembelajaran jarak jauh pada hari ini.
ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.